Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mata kuliah kalkulus 2 tema nomor 2. Baiklah, sebelum saya memulai mata kuliah, saya akan memperkenalkan kelompok kami. 1. Jeffrey Setiawan dengan NIM 20120012. 2. Muhammad Irwan Zulhimi dengan NIM 20120018. 3. Muhammad Rizky Ridho Aulia dengan NIM 20120020. Oke, berikut ini saya akan menjelaskan materi tema nomor 2. 1. Fungsi dua peubah atau lebih. 2. Turunan parsial. 3. Keterdiferensialan. 4. Aturan rantai maksimum dan minimum. Fungsi dua peubah atau lebih. Turunan fungsi dua peubah. Fungsi dua peubah f dikatakan mempunyai turunan di P sama dengan dalam kurung A dan B. Jika dan hanya jika f linear secara lokal di sekitar P, yaitu silakan lihat gambar berikut ini. Vektor disebut turunan atau gradien f di P. Jadi, f mempunyai turunan di P jika dan hanya jika berikut ini. Catatan, Q disebut operator del. Turunan parsial. Turunan parsial adalah sebuah perubahan nilai dari suatu fungsi yang mempunyai dua variabel atau lebih secara sebagian atau tidak seluruhnya dan diturunkan satu-satu. Jika pada fungsi z sama dengan f dalam kurung x dan y, kita turunkan terhadap variabel x, maka y akan dianggap sebagai konstanta dan bisa disebut kita mencari turunan parsial z terhadap x. Misalkan z sama dengan f dalam kurung x dan y, fungsi dua variabel yang terdefinisi di sekitar titik dalam kurung x dan y. Turunan parsial dari f terhadap x adalah turunan z terhadap x, di mana hanya variabel x saja yang diasumsikan berubah dan y tetap konstan. Mengukur kecepatan perubahan z terhadap x sementara y konstan. Turunan parsial z sama dengan kurung buka x dan y kurung tutup terhadap x ditulis sebagai berikut ini. Keterdiferensialan. Pada fungsi satu peubah, keterdiferensialan f di x berarti kewujudan derivatif f dalam kurung x. Ini setara dengan grafik f yang mempunyai garis singgung tak tegak di x. Untuk memahami konsep dari keterdiferensialan suatu fungsi dua peubah, perhatikan gambar berikut ini. Perhatikan, nilai f identik dengan 0 sepanjang dua sumbu. Pada sumbu y sama dengan x kecuali di dalam kurung 0,0, nilainya setengah. Fx dalam kurung 0,0 sama dengan Fy dalam kurung 0,0 sama dengan 0. Artinya, grafik ini tidak mempunyai garis singgung di titik asal. Definisinya, kita katakan bahwa f dapat didiferensialkan di P dalam kurung
terdiferensialkan di P. Jika terdapat di suatu vektor Q sedemikian sehingga F dalam kurung P tambah H dikurangi F dalam kurung P sehingga sama dengan Q kali H tambah H cos Epsilon dalam kurung H dengan Epsilon dalam kurung H sama dengan 0 pada H sama dengan 0. Aturan rantai. Aturan rantai pertama. Teorem. Misalkan X sama dengan X dalam kurung torsi dan Y sama dengan Y dalam kurung torsi terturunkan di torsi, dan misalkan Z sama dengan F dalam kurung X dan Y terturunkan di kurung buka X dalam kurung torsi dan Y dalam kurung torsi kurung tutup. Maka Z sama dengan F kurung buka X dalam kurung torsi dan Y dalam kurung torsi kurung tutup dapat diturunkan di T di torsi, dan perhatikan gambar berikut ini. Dan bisa perhatikan contoh berikut ini. Aturan rantai kedua. Teorem. Misalkan X sama dengan X dalam kurung S, T dan Y sama dengan Y dalam kurung S, T mempunyai turunan-turunan parsial. Pertama di dalam kurung S, T, dan misalkan Z sama dengan F dalam kurung X, Y terturunkan di kurung buka X dalam kurung S, T, Y dalam kurung S, T kurung tutup. Maka Z sama dengan F kurung buka X dalam kurung S, T dan Y dalam kurung S, T kurung tutup mempunyai turunan-turunan parsial pertama yang diberikan oleh, perhatikan gambar berikut ini dan contoh berikut ini. Demikian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan dari kata-kata dan dalam pembuatan video ini, saya dan kelompok kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.